Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Pak Teguh di sini, sang pembelajar dalam pelajaran agama Islam. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dan keluarga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang materi infak dan sedekah. Tepatnya berada pada KD 3.7, yaitu hikmah infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Nah, marilah kita awali saja pelajaran hari ini dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anakku, kita akan mulai. Kita masuk ke dalam pengertian infak terlebih dahulu, ya. Infak, nah kata infak itu kalian sudah mengenal ya. Kita sering mengenal kata infak karena di sekolah kita setiap hari Jumat itu ada kawan kita ya yang selalu berkeliling untuk mengajak kita berinfak. Ya. Apa sih arti infak? Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki menurut ajaran agama Islam untuk kepentingan banyak orang yang mengandung kebaikan atau kemaslahatan. Nah, kalau kalian hari Jumat itu kalian bawa uang jajan dan sebagian dijajankan, kemudian sebagian lain diinfakkan. Nah, itulah infak ya. Jadi di garis bawahi, infak adalah harta benda ya. Memberikan sebagian harta benda. Ya, untuk apa? Untuk diberikan ya untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih banyak gitu ya, untuk diberikan untuk kepentingan kemaslahatan. Apa sih kemaslahatan? Kebaikan ya, kebaikan yang atau kemanfaatan yang lebih luas dan lebih banyak. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 134, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis syara'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Baiklah anak-anakku, kita fokus kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi kalau kita berinfak di waktu lapang itu biasa ya, dan pahalanya akan lebih banyak ketika kita berinfak di waktu kita sempit, ketika waktu susah ya, kita pun nggak punya, ada sedikit uang, hanya sedikit gitu ya, lalu kita masih memberikan infak, itu lebih baik ya, lebih tinggi, pahalanya lebih banyak ya dibandingkan kita ketika waktu lapang ya. Nah, kemudian kita infaknya malah sedikit ya, seperti itu. Baiklah anak-anakku, itulah infak ya. Jadi infak itu berkaitan dengan memberikan sebagian harta benda. Itu ya. Paham tentang infak? Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu pengertian sedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharap pahala dan ridho Allah. Ridho Allah Pak Teguh garis bawahi ya. Kemudian berupa harta ilmu pengetahuan ataupun doa. Jadi cangkupan sedekah lebih luas. Nah, Pak Teguh ulangi lagi ya. Jadi memberikan kepada orang lain ya penuh dengan keikhlasan dan mengharap ridho Allah. Itulah sedekah gitu ya. Jadi sedekah itu syaratnya harus mengharap ridho Allah, diniatkan hanya untuk mengharap ridho Allah ya. Bukan mengharap sanjungan orang lain, bukan mengharap pujian orang lain gitu ya. Jadi mengharap ridho Allah Ta'ala, itu sedekah. Ada sedekah-sedekah yang batil. Ya, Pak Teguh beritahu kepada kalian, ada sedekah-sedekah yang tertolak. Batil di sini adalah tertolak karena dia tidak diniatkan untuk mengharap ridho Allah Ta'ala, ataupun caranya salah gitu ya.
diniatkan mengharap ridho Allah, tapi caranya salah. Contoh, ya, ada seseorang kontraktor jembatan, ya. Dia ingin membuat jembatan. Supaya pembuatan jembatan itu berjalan lancar, dia pun melakukan ritual sedekah. Sedekahnya apa? Dia mensedekahkan 1 ekor kerbau. Kemudian diambil kepalanya saja, kemudian dipendam di bawah jembatan. Ya, dia menyebutnya itu sedekah kepada para penghuni yang ada di sana, ya, penghuni goib yang ada di sekitar jembatan, supaya tidak mengganggu ataupun menyetujui pembuatan jembatan. Nah, ini adalah sedekah yang batil, yang tertolak. Karena apa? Karena tidak mengharap, ya, tidak diniatkan meminta perlindungan kepada Allah, tetapi meminta perlindungan kepada kepada makhluk-makhluk yang ada di situ, ya, di sekitar jembatan. Itu batil. Itu namanya musyrik, ya, perbuatan syirik, ya. Jadi orangnya disebut dengan musyrik dan perbuatannya disebut dengan syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan perbuatan seperti itu. Jadi tidak mengharap ridha Allah. Contoh lagi, sedekah seseorang yang memiliki ladang pertanian supaya hasilnya berlimpah, maka dia mensedekahkan hasil pertaniannya, ya, kepada dewi, ya, pada dewi atau penghuni yang menguasai ladang dan sawah tersebut. Ini pun batil, ini tertolak juga, ya. Walaupun dia sedekah, ya, kemudian ada sesajen-sesajen di situ, biasanya seperti itu, ya. Nah, ini batil. Ini adalah sedekah yang batil. Kemudian ada lagi yang banyak, ya, daerah pesisir-pesisir pantai biasanya itu ada sedekah laut namanya. Nah, sedekah laut ini dengan harapan supaya laut dapat memberikan hasil yang banyak, ya, mendapat hasil yang banyak dari tangkapan lautnya. Maka dia melakukan ritual sedekah laut, ya, sedekah laut. Dia memberikan segala hasil makanan bumi, hasil bumi, kemudian diberikan ke laut, dihanyutkan di laut, ya. Nah, ini adalah cara yang salah dan tidak mengharap ridho Allah Ta'ala, ya. Jadi Islam tidak mengajarkan kita mengharap perlindungan, keamanan, ya, rezeki dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus, ya, kalau meminta perlindungan, meminta rezeki, meminta apapun hanya kepada Allah, langsung kepada Allah, ya. Tidak perlu kita sedekah-dekah seperti itu, ya, sedekah dengan membuang-buang makanan ke laut seperti itu, ya. Nah, itu semua adalah batil. Ya, paham ya di sini, ya. Jadi dalam agama Islam itu semua adalah batil. Jadi tidak dibenarkan sedekah seperti itu. Sedekah yang dibenarkan adalah sedekah yang mengharap ridha Allah Ta'ala, berupa harta, ilmu pengetahuan, ataupun doa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasatin." Jika seorang hamba itu mati, meninggal dunia, inqata amaluhu, terputuslah amalannya. Semua terputus amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sodakotin jariyatin, yaitu sedekah jariah, wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, wa waladin soleh yad'ulah, dan dia anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, kita fokus kepada sedekah jariah. Apa sih sedekah jariah? Adalah sedekah yang pahalanya selalu mengalir kepada orang tersebut walaupun orangnya sudah meninggal. Itu sedekah jariah, ya. Orangnya sudah meninggal tapi pahalanya selalu mengalir. Contoh sedekah jariah. Sedekah jariah contohnya, misalkan kalian bersedekah ikut membantu pembangunan masjid, ya. Kalian bersedekah menginfakkan harta benda kalian untuk pembangunan masjid. Ya, ketika masjid itu sudah terbangun, ya, kemudian jadi tempat ibadah, maka setiap orang yang beribadah di situ itu mengalirkan pahalanya kepada orang yang ikut membantu pembangunan masjid tersebut. Nah, apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain adalah misalkan sedekah Al-Quran, ya. Sedekah Al-Quran di musola, di masjid, gitu, ya. Ketika ada orang yang membaca Al-Quran dari sedekah kita, maka amalan bacaan Al-Quran dia akan sampai kepada kita, gitu, ya. Jadi banyak sekali sedekah jariah. Contoh kalau di membangun sumur, ya, membangun tempat minum. Nah,
Kalau di Arab ya membangun sumur, ya, membangun sumur-sumur jam-jam itu supaya orang yang umroh maupun haji mudah untuk minum ketika kehausan, itu adalah sedekah jariah, ya mengalirkan air. Ya. Kemudian apalagi Eh, memberi buku sudah, ya, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, ya, mengajarkan adik kita membaca hijaiyah, membaca Al-Fatihah. Ini adalah juga sedekah jariah. Banyak sekali ya contoh-contoh sedekah jariah. Baik, Pak Teguh lanjutkan. Nah, segala kebaikan itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatun. Dari Hudzaifah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala kebaikan adalah sedekah. Ya. Nah, setiap sesuatu yang baik dengan cara yang baik, ya perbuatannya baik, dan mengharap ridha Allah, maka itu adalah sedekah. Contoh, kita tersenyum kepada saudara kita dengan senyum, mudah-mudahan saudara kita pun tersenyum, ya. Masalah yang dia hadapi hilang. Itu adalah sedekah. Ya, dengan senyuman saja kita sudah bersedekah. Kemudian apalagi yang mudah-mudah bersedekah, mengucapkan tasbih subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, ya, kemudian Allahu Akbar 33 kali, itu adalah sedekah. Mengucapkan tasbih itu sedekah. Sedekah dengan lisan, sedekah dengan perbuatan. Apa dengan perbuatan? Ketika ada sampah kita ambil, gitu ya. Kemudian ada duri di jalan kita ambil, ya, kita bersihkan, gitu. Itu adalah sedekah. Jadi banyak sekali contoh sedekah, gitu ya. Jadi setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kita lanjut. Tangan di atas lebih baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Hakim bin Hizam, ya, bahwasanya al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, hadis ini mengajarkan kita untuk selalu membiasakan diri untuk tangan kita selalu di atas. Artinya apa? Selalu memberi. Ya, selalu memberi. Membiasakan untuk memberi dan bukan untuk meminta. Gitu ya. Kalau meminta itu boleh hanya kepada Allah. Gitu ya. Meminta boleh hanya kepada Allah. Tapi kita dibiasakan untuk selalu memberi. Itu artinya Islam, ya, Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dermawan, orang yang kaya. Kaya itu tidak hanya kaya harta, tetapi kaya hatinya, ya, kaya hatinya. Walaupun dia kaya harta, tetapi hatinya miskin, maka dia akan menjadi bakhil, menjadi pelit, ya. Dia tidak mudah untuk memberi. Walaupun hartanya banyak, tetapi hatinya miskin, ya, hatinya itu miskin, mental orang miskin, maka dia tidak akan bisa untuk memberi. Beda ketika seseorang itu dikatakan ya berkecukupan, ya, hartanya bercukupan, tetapi dia punya mental untuk memberi, mental kaya, gitu ya. Nah, ini adalah dimudahkan, harus dibiasakan dari kecil, ya. Jadi kita biasakan diri kita, misalkan untuk selalu berinfak, gitu ya, untuk selalu memberi. Kalau ada orang yang meminta-minta di jalan, gitu ya, kita kasih, ya, walaupun itu receh, ya, walaupun receh. Walaupun dengan Rp1.000, ya, kita beri. Itu untuk membiasakan diri kita. Ada makanan kita, misalkan kita punya roti, ya, kita biasakan kita potek roti tersebut, kita berikan sebagiannya kepada adik kita. Itu membiasakan diri kita untuk menjadi orang yang kaya, mental kaya, selalu memberi. Gitu ya. Jadi biasakanlah tanganmu selalu di atas. Baik, anak-anakku, kita lanjut. Hikmah, infak, dan sedekah. Hikmah itu artinya manfaat, ya. Manfaat, infak, dan sedekah. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, sedekah itu untuk kita, untuk orang lain, ya. Manfaatnya yang pertama adalah satu, menjadi penghalang masuk neraka. Nah, ini adalah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, janji Allah. Kata Rasulullah, ya, bahwasanya sedekah itu bisa menghalangi seseorang, ya, dari neraka, menjauhkan dirinya dari neraka. Kata Rasulullah, berinfaklah atau bersedekahlah kalian walaupun dengan sepotong kurma. Ya, tahu ya kurma, ya. Nah, jadi Rasulullah mengatakan berinfaklah, bersedekahlah kalian walaupun dengan sepotong kurma. Nah, kurma itu nggak satu, tapi sepotong aja itu udah
sedekah. Nah, ada cerita tentang seorang yang fajir, ya, seorang yang selalu berbuat dosa. Dia melihat melihat seekor hewan kehausan, ya, seekor anjing yang kehausan, kemudian dia berikan air, ya, dengan sepatunya, lalu dia beri minum. Walaupun ketika itu sebenarnya dia juga kehausan, tapi dia mendahulukan dirinya, ya, untuk memberikan airnya kepada anjing tersebut yang sedang kehausan. Nah, beberapa hari setelah itu orangnya meninggal, dan ternyata amalannya yang ketika dia memberikan air kepada hewan atau anjing tersebut, ya, itu diterima oleh Allah dan menyebabkan dirinya masuk 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 surga, ya. Dengan rahmat Allah menyebabkan dirinya masuk masuk surga, gitu. Nah, itu ya. Jadi untuk menghindarkan diri kita dari neraka, maka perbanyaklah diri kita untuk bersedekah. Yang kedua, mendapatkan naungan atau perlindungan Allah pada hari kiamat. Jadi sedekah itu, ya, memberikan manfaat kepada kita nantinya pada hari kiamat saat di padang mahsyar, yang saat di matahari itu bagaimana? Saat matahari berada di atas, ya, di apa namanya, sejengkal di atas kepala kita, ya, saking panasnya ketika hari kiamat tersebut, pada di padang mahsyar tersebut, ya, Allah memberikan kita naungan, perlindungan, yaitu apa? Kepada orang-orang yang bersedekah, di mana sedekahnya ketika tangan kanan dia bersedekah, tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya apa? Dia bersedekah secara diam-diam, ya, bersedekahnya secara diam-diam, ya. Pak, apakah boleh bersedekah secara terbuka, ya? Boleh, ya. Mau diam-diam, sedekah secara diam-diam atau terbuka, ya. Tapi kebanyakan para salafus soleh, orang-orang yang soleh, itu sedekahnya secara diam-diam. Untuk apa? Karena dia menghindari menghindari dirinya dari penyakit riya dan sum'ah, yaitu penyakit ingin dilihat orang, ataupun ingin dipuji, ataupun ingin didengar oleh orang lain, gitu ya. Jadi jadi mereka itu, para orang-orang soleh terdahulu itu lebih banyak bersedekah secara diam-diam, gitu ya. Nah, contoh ada sebuah kisah, ada para sahabat yang setiap malam dia itu selalu membawa beras, membawa gandum, kemudian dia selalu berikan kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan di malam hari, ya. Dia gantungkan di depan pintu rumah mereka. Jadi ketika di pagi hari mereka mendapatkan ada makanan di depan yang bergantung di depan rumah mereka, ya. Dan itu terus menerus sampai akhirnya ada seorang sahabat yang meninggal, ya. Dan setelah sahabat itu meninggal, tidak ada lagi orang yang menggantungkan makanan yang di depan, ya, menggantungkan makanan di depan pintu. Dan orang-orang mengetahui bahwasanya sahabat itulah yang selalu setiap malam, ya, yang memberikan makanan, ya, memberikan makanan-makanan di depan pintu-pintu mereka. Jadi diketahuinya setelah sahabat itu meninggal. Nah, ya, jadi bersedekah secara diam-diam. Nah, itu ya. Jadi dapat naungan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ketika di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, bersedekah itu sebagai obat berbagai macam penyakit. Jadi kata Rasulullah, ya, Rasulullah bersabda, bersedekah kalian karena sedekah itu bisa mencegah penyakit, ya, mencegah penyakit. Jadi ada sebuah kisah seorang anak kemudian membawa ibunya yang tiba-tiba terkena stroke, tidak bisa bergerak, gitu ya, kebawa ke rumah sakit, kemudian dikatakan oleh dokter bahwasanya ibunya ini sakit parah, gitu ya. Jadi dia diharuskan untuk menginap di rumah sakit. Tetapi ketika itu sang anak tidak membawa baju-baju ibunya, ya. Jadi sang anak pun kembali lagi ke rumah, ya. Ya, dia mengendarai mobilnya balik ke rumah. Ini kisah ini ada di Arab, ya. Nah, dia kembali lagi ke rumah. Ketika berjalan ke rumah, bensinnya itu habis, maka dia harus mengisi bensin terlebih dahulu di pom bensin, ya. Mengisi bensin. Nah, ketika di pom bensin, dia melihat ada seekor anak-anak kucing, ya, di dalam kardus. Dia melihat ada anak-anak kucing itu di dalam kardus, ya. Dia terheran-heran,
kenapa kok di pom bensin ini ada anak kucing? Anak kucing ini makan apa gitu ya. Nah, jadi dia terpanggil dirinya untuk membeli makanan, kan membeli makanan di minimarket yang ada di pom bensin. Biasanya di dekat pom bensin ada minimarket gitu ya. Nah, jadi masuk ke minimarket tersebut, kemudian membeli makanan, ya seperti kornet-kornet gitu lah ya. Jadi dia ngasih makanan itu kepada anak kucing tersebut, gitu. Sudah memberikan makanan kepada anak kucing, udah ngisi bensin, dia kemudian pulang ke rumah, ngambil baju-baju ibunya, kemudian mempersiapkan ya perlengkapan-perlengkapan ibunya untuk di apa namanya untuk inap di rumah sakit gitu ya, untuk dirawat di rumah sakit, kemudian balik lagi ke rumah sakit. Nah, ketika balik lagi ke rumah sakit, dia mendapati ibunya ya, yang tadinya stroke ya, yang nggak bisa apa-apa, yang koma gitu ya, nah, itu sudah duduk di tempat duduk ya, di tempat tidurnya itu udah lagi keadaan duduk. Jadi seperti biasa gitu ya, sudah sadar. Nah, ketika datang anaknya, dia menghampiri ibunya, dia bertanya ya, wah ibu, alhamdulillah ibu sudah sembuh ya. Dan ibunya mengatakan ya, wahai anakku, eh, ketika ibu sedang stroke, sedang koma tadi ya, di dalam di dalam itu apa namanya mimpi ibu itu ada seekor anak kucing yang berdoa. Nah, ada seekor anak kucing yang berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah ya, sembuhkanlah penyakit yang menimpa ibu dari orang ini. Nah, jadi anak kucing itu berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ibunya, gitu ya. Nah, jadi tiba-tiba ibunya pun tersadar dan ketika itu langsung sembuh. Penyakitnya bisa dikatakan sembuh. Nah, inilah kisah-kisah yang menjadikan uh, sedekah itu adalah obat dari berbagai macam penyakit, gitu ya. Jadi bersedekahlah, ya. Karena melapangkan kita, menyembuhkan kita, menghindarkan kita dari segala macam penyakit. Kemudian apalagi? Yang keempat, akan selalu didoakan oleh para malaikat. Nah, ketika kita bersedekah, para malaikat itu mencatat dan kemudian mendoakan ya. Mendoakan apa? Semoga kita diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, ya diterima amalan kita, kemudian harta kita terus bertambah. Itu doanya malaikat kepada kepada orang yang bersedekah. Kemudian nomor 5, hartanya akan diberkahi oleh Allah ya. Harta itu akan diberkahi. Apa itu dia berkahi? Harta kita akan diberkahi, artinya harta kita akan bertambah ya, akan bertambah, kemudian diridhoi oleh Allah ya. Jadi tidak sia-sia. Jadi harta yang kita miliki itu bermanfaat, semuanya bermanfaat ya. Jadi ada harta-harta yang tidak bermanfaat gitu kan, tapi ini diberkahi itu artinya uh, mendatangkan manfaat gitu. Harta yang kita miliki mendatangkan manfaat. Kemudian 6, menyegerakan datangnya rezeki dari Allah. Nah, ketika kita bersedekah, maka rezeki itu ya akan datang kepada kita, akan menghampiri kita. Ya. Bukan kita menghampiri rezeki, tetapi rezeki itu akan menghampiri kita. Karena kita bersedekah. Itu harus dipercaya ya, harus percaya benar-benar. Kata Allah, barang siapa yang bersedekah, dia seperti sebutir biji ya, yang kemudian menumbuhkan ya 7 ya, dari satu butir kemudian 7 cabang ya, dari setiap cabang menumbuhkan ya dedaunan tanaman ya, di tiap tanaman ada bunga-bunga gitu kan. Nah, seperti itulah sedekah. Jadi selalu bercabang-cabang ya, pahalanya akan bertambah-tambah terus. Itu sedekah. Kemudian membentengi harta dari kerugian. Nah, harta kita insya Allah terhindar dari kerugian kalau kita bersedekah dengan mengharap hanya kepada ridho Allah ya. Kemudian 8, sedekah dapat mengubah pelaku buruk seseorang ya. Jadi kalau kalian baca di buku kalian itu ada seseorang yang bersedekah kepada orang kaya ya. Tidak mengapa bersedekah kepada orang kaya ya. Kenapa? Itu bisa mengubah perilaku orang kaya tersebut sehingga orang itu tersentuh juga ingin ikut bersedekah. Kemudian bersedekah kepada orang yang selalu berbuat maksiat ya, mencuri gitu ya, supaya dia berubah perilakunya menjadi berbuat kebajikan ya, atau dia bertobat dengan
sedekah yang kita berikan. Nah, itulah anak-anakku hikmah, infak, dan sedekah. Ya. Oke. Terima kasih. Setiap kebaikan adalah sedekah. Tanda seseorang memiliki iman ialah menyingkirkan duri yang ada di jalan, memberi makan dan minum hewan yang membutuhkan, terus berkata baik, belajar untuk terus memperbaiki diri, tidak menyia-nyiakan waktu dan semangat dalam beribadah. Ya, baiklah anak-anakku, mudah-mudahan dipahami pelajaran hari ini. Ya, terima kasih banyak sudah menyimak. Ya, tetap semangat walaupun kita dalam keadaan terbatas seperti ini. Ya, tetap semangat di dalam belajar dan ini pun termasuk sedekah. Ya, termasuk sedekah. Semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, termasuk sedekah. Nah, kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar ya, baik di Google Classroom ataupun di YouTube Pak Teguh, silahkan. Ya, terima kasih telah mendukung channel ini. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Teguh. Ya, mudah-mudahan ilmu kita bertambah dan jangan lupa kita praktekkan ilmu kita ya. Sedekah walaupun sedikit. Ya. Walaupun sedikit dan karena apa? Karena Rasulullah menyukai perbuatan ya yang sedikit tetapi dilakukan terus menerus, sedikit tapi dilakukan terus menerus itu Rasulullah ya sangat suka gitu ya, ketimbang kita sedekah sekali ya tetapi tidak lagi gitu ya. Jadi sedekah sedikit terus menerus itu sangat disukai oleh Allah dan Rasulnya. Baiklah anak-anakku, terima kasih ya, kita tutup dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.